khilafah adalah ajaran Islam. Seberapapun orang-orang mau untuk menafikannya, seberapapun orang-orang mau untuk menolaknya, tapi tanda-tanda keberadaannya, sisa-sisa peradabannya bisa dilihat di mana-mana, bisa disaksikan di mana-mana, sampai sekarang masih ada. Misalnya ketika kita melihat Masjid Nur Usmaniyah ini yang dibangun pada tahun 1748 sampai 1755 menggambarkan dengan jelas bahwa peradaban Islam di bidang arsitektural sangatlah bagus sekali, sangatlah luar biasa sekali. Karena itulah ketika kita melihat seperti ini, kita menengok pada sejarah, tidak ada alasan untuk memperlihatkan bahwa khilafah ini adalah sebuah hal yang menyeramkan. Tidak ada alasan untuk memperlihatkan bahwa khilafah adalah hal yang dekat sekali dengan teroris. Sama sekali tidak ada. Tapi murni khilafah adalah ajaran Islam yang memang termaktub di dalam Al-Hadis dan juga secara tidak langsung di dalam Al-Quran. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan manusia untuk berhukum pada hukum-hukum Allah, misalnya wa anhikum bainahum bima anzalallah, dan hukumilah di antara kalian, hukumilah di antara mereka dengan hukum-hukum Allah, maka Allah menyertakan pula bagaimana kita untuk berhukum pada hukum-hukum Allah. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk taat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala secara total, baik ketika kita di masjid, baik ketika kita di luar masjid, termasuk dalam harta negara, maka Allah pun menyediakan bagian-bagian sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kanat banu Israel tasusuhumul anbiya kullama halaka nabiyyun khalafau nabiyyun fa innahu la nabiyya ba'di fasatakunu khulafa'u fayaksurun. Dan dulu Bani Israel itu diurus oleh para nabi. Setelah satu nabi wafat diganti oleh nabi yang lain. Dan ketika ba'da saya, setelah saya tidak akan ada nabi lagi, akan tetapi akan ada para khalifah yang menggantikan saya dan jumlahnya banyak, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang dipraktekkan oleh Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali, dan seterusnya sampai Khilafah Utsmaniyah yang berakhir di kota ini, Istanbul, yang terakhir kali merasakan bagaimana indahnya peradaban Islam, bagaimana kaum muslimin bersatu di bawah naungan Islam, di bawah kepemimpinan Islam. Dengan kata lain, kembali kita sampaikan, khilafah adalah ajaran Islam dan bagian daripada khazanah Islam yang memang ada dalam kitab-kitab tercatat dan peninggalan-peninggalannya sudah dapat kita saksikan sampai dengan sekarang, dan mudah-mudahan ini bisa membantu kita untuk mengklirkan diri kita, menjelaskan pada diri kita, dulu kaum muslimin punya peradaban yang luar biasa yang mereka namakan dengan khilafah. Ini tesis pertama. Makanya saya mengatakan sistem politik tidak mungkin dibuat oleh Tuhan. Tuhan sudah menciptakan alam semesta dan sudah menguasai alam semesta. Tuhan nggak perlu negara. Berkeimanan nggak perlu paspor dan visa. Nggak perlu perbatasan-perbatasan sungai, gunung dan sebagainya. Dimanapun orang-orang boleh memeluk agama Islam. Mau di pojokan Malvinas di Argentina sana, boleh. Mau berkewarganegaraan apapun. Allah nggak peduli negara, manusia yang peduli dengan petak-petak kekuasaan. Siapa yang mengatakan ini? Ibnu Khaldun dalam Al-Muqaddimah. Jelas, konsep kenegaraan dalam Islam itu menurut Ibnu Khaldun adalah kesepakatan bersama antara rakyat dan pemimpin yang disebut dengan sistem al-asobiyah. Kesepakatan sosial dan politik. Social and politics cohesion. Kalau di dalam pemikiran John Maynard disebut sebagai the circle of state. Dia mengutip dari pemikiran-pemikiran Ibnu Khaldun dalam Al-Muqaddimah. 3 sistem ini, apakah ini buatan Tuhan? Tidak, saya selalu menolak itu. Ini hanyalah narasi-narasi dan jargon-jargon kelompok yang ingin berkuasa atas nama agama. Ini adalah bentuk dari kampanye-kampanye politisasi agama. Seolah-olah yang saya bawakan ini adalah sistem politik dari Tuhan, lalu dia bisa menghipnotis manusia, oke, kamu jadi penguasa. Dan ini hari ini dijalankan di sini di Indonesia. Sistem syuro, apakah yang pertama di dunia? Tidak. Berabad-abad sebelumnya orang Romawi sudah menggunakan sistem ini. Namanya Respublika Romana. Sudah ada. Masa Tuhan nyontek orang Romawi terus diberikan kepada Islam, ini loh buatan saya. Gak bisa. Mari kita belajar tentang sistem politik. Mari kita bicara tentang sejarah-sejarah genealogi pemikiran politik manusia. Di dalam sejarah politik manusia, sistem Respublika Romana ini yang kemudian di Islam dikenal dengan sistem syuro ini disebut dalam ilmu politik sebagai the early republic political system. Awal dari terciptanya sistem republik yang diciptakan oleh Plato dalam kekuasaan bangsa Romawi. Lalu kemudian Al-Mamlakah ini, apakah ini muncul dengan sendirinya di dalam Islam? Tidak. Bangsa lain sudah
sudah menciptakan sistem ini 7 abad sebelumnya. Namanya monarki absoluto. Monarki absolut, kerajaan yang betul-betul absolut. Ini dilakukan oleh banyak bangsa di seluruh dunia sebelumnya. Jauh sebelum Islam, jauh sebelum Kristen. Ini sudah ada sistem ini. Sebelum Nabi Isa lahir, sebelum Nabi Muhammad lahir, sudah ada. Jangan katakan, ini kan sistem dari Allah, ini dari Allah yang berbasis Islam. Kamu pikir mereka ini sudah mengenal agama? Tidak, sistem ini sudah diciptakan oleh orang-orang non-Kristen, orang-orang non-Islam. Jauh sebelum Kristen dan Islam itu lahir. Lalu apakah ahlul halli wal aqdi ini orisinil pemikiran orang Islam? Tidak juga. Ini sudah dilakukan oleh bangsa Romawi ketika Romawi menguasai kekaisaran Bizantium. Kekaisaran Romawi yang utuh di seluruh dunia runtuh, kemudian mereka pecah menjadi 2 bagian. Western Europe dan kekaisaran Bizantium, Byzantine Empire. Kalau di buku sejarah seperti itu. Western Europe menjadi kerajaan, lalu kemudian Byzantine Empire menjadi sistem yang sama persis dengan ahlul halli wal aqdi ini. Namanya adalah Concilium Plebis. Ini jauh berabad-abad sebelum Bani Abbasiyah menemukan sistem ahlul halli wal aqdi. Jangan katakan ini buatan Tuhan. Jangan kerdilkan Tuhan dengan sistem politik. Dan juga jangan klaim seolah-olah ini murni dan orisinil buatan orang Islam. Jangan, malu kita. Orang-orang Arab pada masa itu menganggap sistem ini yang paling layak dengan peradaban manusia pada saat itu. Dalam berpolitik manusia ini kan juga mengukur dengan kebutuhan peradabannya. Demokrasi hari ini mungkin dianggap paling pas. 2-3 abad ke depan demokrasi mungkin sudah dianggap ketinggalan zaman. Terus kalau khilafah diterapkan hari ini, apakah layak? Menurut saya sudah tidak. Ini kan persoalan sejarah. Jangan kemudian seperti yang saya bilang tadi, kepala kita masih ketinggalan di abad-abad awal, tapi kaki kita sudah berada di abad milenium. Akhirnya apa? Kita kebingungan sendiri. Tolong viralkan ini. Asal supaya masyarakat kita melek, jangan terpengaruh oleh pemikiran-pemikiran politik-politik atas nama agama ini. Baru di sini saya bicara seperti ini.